Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang sighat dan beberapa contoh kata yang kita sebutkan di situ tentang bagaimana cara pembentukan sighat. Ada beberapa pemirsa yang bertanya, lalu apa fungsi kita mengenal sighat? Sehingga kita harus mempelajari sighat ketika belajar soroh. Seperti yang kemarin telah kita bahas, bahwasanya sighat adalah bentuk atau pola kata dalam bahasa Arab, dan fungsi sighat itu sebagaimana dalam bahasa kita. Kita mengenal dalam bahasa kita ada kata dasar ajar misalnya. Kemudian kita mau membentuk kata ajar ini menjadi pelaku orang yang mengajar atau orang yang belajar. Kita ubah menjadi pengajar atau pelajar. Begitu. Maka dari kata ajar kita ubah jadi pengajar dan pelajar dengan imbuhan pe dan peng sudah memiliki beda arti. Kemudian kita mau ubah kata ajar menjadi kata kerja. Karena ini kata dasar, kita ubah menjadi kata kerja, menjadi mengajar atau belajar. Dengan tambahan atau imbuhan meng dan imbuhan be sudah memiliki beda arti. Nah, demikian pula sighat dalam bahasa Arab. Dengan adanya imbuhan dan tambahan semacam ini, kita bisa membuat hanya dari satu kata dasar menjadi banyak kata, menjadi kata-kata turunan yang lainnya dengan menggunakan atau dengan memahami teori sighat. Dan kemarin secara umum sighat dalam ilmu shorof yang telah kita sebutkan itu ada 9 ya. Ada 9. Kita ambil kata dasarnya adalah fi'il madhi. Fi'lun madhin. Kemudian fi'il mudhari'. Kemudian isim masdar. Kemudian isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, fungsi masing-masing. Untuk fi'il madhi digunakan untuk menyatakan kata kerja bentuk lampau. Kemudian untuk fi'il mudhari' sama, dia kata kerja tapi bentuk sekarang atau mendatang. Kemudian isim masdar itu untuk kata dasar. Isim fa'il untuk kata pelaku, kata benda, subjek. Kata benda subjek atau pelaku. Kemudian isim maf'ul kebalikannya. Isim maf'ul adalah kebalikannya. Kata benda, objek. Kata benda objek atau penderita. Misalnya saya memiliki sebuah kata doroba. Doroba artinya telah memukul. Kalau kita mau buat sedang memukul, kita ubah menjadi fi'il mudhari'. Bentuknya ditambahkan ya atau secara umum ditambahkan huruf mudhara'ah yang nanti akan kita bahas. Salah satunya adalah huruf ya, kita tambahkan menjadi yadribu. Kemudian kalau kita mau buat menjadi kata dasar, ini artinya telah memukul, sedang atau akan memukul. Kalau ini pemukulan atau pukulan menjadi dorbun. Ya. Kemudian kita mau buat menjadi kata benda subjek.
isim fa'il menjadi dharibun, sehingga artinya orang yang memukul atau pemukul. Kemudian kita buat menjadi kata benda objek, orang yang dipukul, menjadi madrubun. Madrubun. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kata yang sudah kita bahas. Doroba, orang yang telah dipukul. Yadribu, doroba telah memukul. Yadribu, sedang atau akan memukul. Dorbun, pukulan. Doribun, pemukul. Madrubun, orang yang dipukul. Kita masih menyisakan 4 bentuk sigot yang lain. Ya, kita tuliskan di sini. Lanjutan dari isim maf'ul adalah fi'il amr. Saya kasih garis ya untuk pemirsa. Fi'lu amrin, fi'il amr, kemudian fi'lu nahyin, kemudian ismu zaman atau makan, kemudian yang terakhir adalah ismu alatin. Fi'il amar itu fungsinya adalah untuk membentuk kata kerja atau kata perintah. Kata perintah. Kemudian fi'lu nahyin itu kata larangan. Kemudian isim zaman atau makan itu kata benda yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Kata keterangan waktu atau tempat. Kemudian yang terakhir adalah isim alat, kata untuk menunjukkan keterangan alat yang digunakan. Namanya saja isim alat ya. Ya, kita lanjutkan dari contoh kata doroba tadi. Kalau kita mau membuat kata pukulah, maka kita tinggal ubah menjadi idrib. Idrib. Kemudian kata larangan, jangan pukul, kita ubah jadi la tadrib. La tadrib. Kemudian kita mau membuat kata tempat pemukulan atau waktu terjadinya pemukulan, kita ubah menjadi madrobun. Madrob. Kemudian kita mau nulis isim alat, kata keterangan alat yang digunakan, misalnya alat yang digunakan untuk mukul, menjadi midrob. Midrobun. Jadi midrobun. Ya, pemirsa yang berbahagia, dengan kita memahami sigat, kita bisa mengubah satu kata dalam bahasa Arab menjadi banyak dan berbagai macam bentuk pola kata hanya dengan memainkan beberapa imbuhan. Di sini kita temukan ada imbuhan ya dari doroba, diimbuhkan kata ya. Kemudian di sini ada disukun roknya, di sini diimbuhkan alif, di sini diimbuhkan wawu, dan seterusnya. Yang dengan ini kita bisa mendapatkan kata-kata yang berbeda hanya dari satu kata. Nah, teori untuk bisa memahami seperti itu adalah dengan mempelajari sigat dalam ilmu sharaf. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.